khairan ya Ustazana. Afwan Ustaz, ada pertanyaan yang terlewat terkait tentang apa jin ya, Nah, yang eh, benda-benda yang kuntilanak dan lain-lain. Apakah boleh diruqyah atau baca Al-Baqarah saja? Kemudian apa itu apa dan apakah maksud khodam atau jin khodam? Barakallahu fiik. barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Bicara tadi disebutkan bahwasanya apakah bisa ruh itu masuk ke benda-benda? Ingat, kalau ruh selesai sudah. Mereka nggak bisa balik ke dunia. Yang bisa masuk ke benda-benda, yang masuk ke rumah, nempatin rumahnya orang ya. Kadangkala ada cerita-cerita mobil hidup sendiri, kamar mandi kok ada yang mandi ya, bergerak-gerak, benda gerak-gerak sendiri umpamanya. Nah, jin bisa melakukan itu gitu. Mereka bisa melakukan itu. Dan jin ini biasanya menempati rumah-rumah yang kosong. Dia menempati rumah tersebut. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran di rumah kita, membaca Al-Baqarah, untuk mengusir mereka. Agar mereka tidak gangguin kita. Kemudian ada setan yang mengganggu kita. Yang kalau kita baca bismillah, setan nggak bisa masuk rumah kita. Kita makan baca bismillah, setan nggak bisa ikut makan bersama kita. Jadi diperintahkan hamba itu untuk membentengi dirinya dengan menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Adapun berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan, apakah dengan ruqyah atau baca Al-Baqarah, semuanya dilakukan. Kita ruqyah mandiri ketika rumah kita tahu kok kayaknya ada jinnya rumah kita ini Ustaz. Dari mana taunya? Kadangkala horden nutup sendiri. Ada. Karena jin itu memang ada gitu. Maka kita baca Al-Baqarah, kita baca zikir pagi dan petang. Adapun jin hadam. Jin itu ya mereka berinteraksi dengan manusia dengan saling memberikan manfaat. Jadi ada jin yang hadam itu artinya pembantu. Jadi jin yang menemani fulan, membantu fulan. Biasanya akan terjadi transaksi. Ada pertemanan antara jin dengan manusia yang berdasarkan ya hanya karena suka, karena senang ya. Ada pertemanan yang karena kepentingan. Jin itu akan membantu orang ini dengan catatan orang itu memenuhi persyaratan-persyaratan dia. Makanya kadangkala ada bersemedi di mana, ini melakukan ritual ini dan itu. Nanti jin mau jadi pembantunya dia. Karena orang ini biasanya melakukan kesyirikan dengan kepada Allah Azza wa Jalla. Jin itu akan membantu dia. Tapi ada yang pertemanan dengan jin itu karena jin itu hanya suka aja gitu loh sama orang tersebut gitu. Jadi ada dia mungkin tinggal di sana. Ya jin ini juga ada yang muslim ya, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik ya, seperti manusia, kondisinya seperti itu. Jadi jin hadam itu maksudnya jin pembantu. Orang itu punya hadam, saya punya hadam, artinya saya punya pembantu di rumah. Bisa jadi pembantu dia dari manusia, pembantu dia dari bangsa jin. Kita punya bodyguard yang jagain kita, manusia, kelihatan gitu. Dan kita bayar sama mereka gitu loh. Bukan mereka jagain kita karena mereka suka, kadang-kadang bayar. Bersama jin pun seperti itu. Ada orang yang bodyguardnya itu jin. Dia bayar sama jin. Ada transaksi. Atau boleh jadi ada jin yang memang mau nemenin aja gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.